Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak Ustadz semuanya? Ustadz berharap semuanya tetap dalam keadaan sehat walafiat. Berhubung dengan kebijakan yang ada menyikapi tentang pandemi yang sedang melanda dunia, yaitu pandemi COVID-19 ini. Oleh daripada itu, pada minggu ini semua pembelajaran akan dilaksanakan melalui online. Anak-anak Ustadz semuanya yang Ustadz banggakan dan Ustadz cintai, tentunya juga Ustadz rindukan sebenarnya, karena kita jarang sekali bertemu. Yang biasanya kita bisa bertemu bertatap muka di sekolah, sekarang kita terpaksa melalui online kembali. Hari ini pembelajaran kita pada halaman 19 tentang sikap mandiri. Makna sikap mandiri, tahukah kamu apa yang dimaksud dengan sikap mandiri? Mandiri adalah sikap tidak bergantung kepada orang lain. Sikap mandiri merupakan akhlak terpuji. Anak yang mandiri akan berusaha melakukan dan memenuhi kebutuhannya dari hasil usahanya sendiri. Saya ulangi, apa itu mandiri? Mandiri adalah tidak bergantungnya kita kepada orang lain. Jadi anak-anak Ustadz itu sudah tak bergantung sepenuhnya sama ibunya, sama ayahnya. Sudah bisa cuci baju sendiri, makan sendiri, dan sebagainya. Kalau bisa sudah mulai sendiri. Jangan semuanya nanti dibantuin ibunya. Makan minta disuapin, baju dicuciin, habis makan piringnya nggak bisa cuci. Ya, mulai sekarang anak-anak Ustadz harus belajar mandiri, karena sikap mandiri adalah sikap terpuji. Anak muslim yang mandiri memiliki ciri-ciri dalam dirinya, di antaranya sebagai berikut. Orang-orang yang mandiri punya beberapa ciri. Yang pertama, melakukan sesuatu sendiri. Memang anak-anak Ustadz ketahui, sampai kapanpun kita tidak akan pernah lepas atau tidak akan pernah bisa berlepas daripada siapapun. Karena manusia itu hidupnya pasti saling berkaitan, bantu-membantu dan tolong-menolong antara satu sama lainnya. Tapi kita usahakan kita mandiri. Selagi kita mampu, mandiri. Yang kedua, tidak suka menyuruh atau bergantung kepada orang lain. Jadi kalau di rumah itu misalkan mau apa, ya ambil sendiri. Ini tidak. Anak-anak Ustadz tak boleh. Dikit-dikit, "Ma, ambilin punya ini, Ma. Ma." Tak boleh ya. Harus mandiri. Belajarlah mandiri dari sedini mungkin. Ketiga, berani dalam kebaikan. Tempo hari kita sudah bahas tentang percaya diri. Kata Ustadz juga, kalau anak tersebut percaya diri, maka dia akan menjadi pribadi yang mandiri. Misalkan Ustadz suruh, "Besok tampil ya." "Oh siap Ustadz." Ini tidak. "Besok tampil ya." Ustadz, janganlah Ustadz. Tak bisa kan Ustadz. Nah yang macam itu berarti dia tidak mandiri, masih bergantung sama orang lain. Bertanggung jawab atas sesuatu yang dilakukan. Ustadz kasih tugas, dia bertanggung jawab terhadap tugasnya. Yang kelima, tidak mudah menyerah. Ustadz kasih tugas hafalan. Sekarang kan semua guru memberi tugas, semua guru memberi ulangan dan sebagainya. Maka anak-anak Ustadz harus siap, harus pantang menyerah. Kemarin kita sudah bahas, Allah akan memberikan yang terbaik kepada hambanya yang mau berusaha. Dalam Al-Quran, yang mau berusaha. Yang kedua, hadis tentang sikap mandiri. Ustadz, mana hadisnya? Ini hadisnya. An Abi Ubaidin Maula Abdurrahman bin Auf annahu sami'a Abu Hurairah radhiyallahu anhu yaqulu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la an yahtatiba ahadukum huzmatan 'ala dhahri khairul lahu min ay yas'ala ahadan fayu'tiyahu aw yamna'. Dari Abu Ubaid budak Abdurrahman bin Auf bahwasanya ia mendengar Abu Hurairah berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguh seorang dari kalian yang mengambil talinya lalu mencari sikat kayu bakar dan dibawa dengan punggungnya, kemudian dia menjual lalu Allah mencukupkannya dengan kayu itu, hal itu lebih baik baginya daripada dia meminta-minta kepada manusia, baik manusia itu memberinya maupun menolaknya. Hadis riwayat Al-Bukhari. Dari sini dilihat
hasil yang kita usahakan dengan diri sendiri itu lebih baik daripada hasil yang kita meminta, hasil daripada bantuan orang lain. Karena jika kita melakukan dengan sendirinya, kita mengaplikasikan sikap mandiri, paling tidak itu adalah jerih payah kita sendiri. Makanya nih anak Ustadz nih, kalau dikasih tugas, dikerjainnya sendiri, dikerjainnya harus mandiri, belajar. Jangan tugasnya diisi sama ibunya, diisi sama bapaknya. Ya, belajar tugas-tugasnya diisi sendiri. Kalau tidak bisa baru bertanya kepada ibunya, baru bertanya kepada ayahnya atau kakaknya. Itu pun bertanya, bukan diisikan sama ibunya. Anak-anak Ustadz yang dapat tugas tapi dikerjakan sama ibunya, sama ayahnya, itu berarti tidak mandiri. Ya. Isi kandungan hadis di atas adalah yang pertama, umat Islam hendaknya memenuhi kebutuhan hidupnya sesuai kemampuan dan jalannya yang halal. Yang kedua, anjuran bekerja walaupun bekerja kasar, misalnya mengambil kayu bakar di hutan, karena hal tersebut lebih mulia daripada meminta-minta. Ingat, yadul a'la aula min yadis sufla, tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Apa maksudnya Ustaz? Orang yang memberi itu lebih baik daripada orang yang meminta-minta. Meminta-minta atau mengemis kepada orang lain menjadikan pelakunya tidak terhormat. Bekerja hendaknya disertai doa dan tawakal kepada Allah. Tidak boleh menganggap remeh jenis usaha apapun yang dijalin halal. Nabi Daud alaihissalam makan dari hasil jerih payahnya sendiri. Sikap mandiri Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW memiliki paman dan kakek dari pemuka kaum Quraisy, tidak membuat Nabi Muhammad SAW sombong ketika itu. Tidak juga membuat beliau manja dan bergantung kepada orang lain. Sejak kecil beliau sudah belajar hidup mandiri. Nabi Muhammad, anak-anak Ustaz harus tahu, Nabi Muhammad SAW itu punya paman dan punya kakek adalah orang-orang terpandang di kaum Quraisy. Tapi beliau tidak sombong. Beliau tidak mengandalkan pamannya, beliau tidak mengandalkan kakeknya, tapi beliau mandiri sejak kecil. Kita ingat sejarah tentang Nabi Muhammad ketika kecilnya menggembala kambing. Ketika mulai beranjak dewasa, Nabi Muhammad berjualan, berdagang dari negeri Syam, sebagainya ketika itu. Itu artinya Rasulullah sejak kecil sudah mandiri. Ketika masih tinggal di rumah Halimah Sa'diyah, Nabi Muhammad SAW telah terbiasa hidup mandiri. Beliau menggembala kambing bersama anak-anak Halimah. Ketika di bawah asuhan Abu Thalib pun paman beliau tetap menggembala kambing. Bahkan bukan hanya kambing, pamannya, tetapi juga kambing milik penduduk Mekah. Sejak kecil Nabi Muhammad SAW sudah mandiri dengan bekerja sendiri, berusaha sendiri, usaha sendiri. Nabi Muhammad SAW bersabda, "An Abi Hurairah radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, ma ba'atsallahu nabiyyan illa ra'al ghanama." Faqala ashabuhu wa anta? Faqala, "Na'am, kuntu ara'aha ala qarital ahli Makkah." Rasulullah SAW bersabda, tidaklah Allah mengutus orang nabi melainkan dia menggembala kambing. Para sahabat bertanya, termasuk engkau wahai Rasulullah? Ya, aku pun menggembalakan dengan upah beberapa kirot. Kirot itu kepingan dinar milik penduduk Mekah. Hadis ini menjelaskan bahwasanya Nabi ketika kecil benar-benar pernah menggembala kambing. Bayangkan wahai anak-anak Ustaz semuanya, seorang Nabi Muhammad SAW saja, orang yang paling mulia, orang yang sangat luar biasa, ketika masa kecilnya sangat mandiri, menggembala kambing. Bukan gembala kambing punya Halimah saja, tapi juga punya orang-orang Mekah. Beliau mengambil upahan sebagai menggembala kambing. Setelah besar beliau berdagang ketika itu. Itu mencerminkan betapa mandirinya Rasulullah SAW. Maka Ustaz berharap kepada anak Ustaz ini semuanya, belajarlah mandiri sedini mungkin. Mulai sekarang, anak-anak Ustaz tak mungkin menggembala kambing, tidak jualan sana sini, tapi paling tidak usahakan mulai bersikap mandiri. Seperti apa Ustaz? Seperti cuci baju sendiri, cuci piring sendiri, makan sendiri, ambil pakaian sendiri. Selagi mampu, kerjakan dengan sendiri. Belajar dari sedini mungkin. Satu, itu ada nanti manfaatnya bagi anak Ustaz semuanya. Yang kedua, anak Ustaz pada dasarnya tidak memberatkan ibunya. Bagus.
Menampilkan sikap mandiri dalam hidup sehari-hari. Apakah kamu sudah mampu bersikap mandiri? Sebagai anak muslim, kamu harus meneladani kemandirian Nabi Muhammad SAW. Kamu bisa memulainya dari hal-hal sederhana, misalnya merapikan buku, merapikan tempat tidur, mandi, dan makan sendiri. Coba perhatikan gambar di sini anak-anak semuanya. Merapikan mainan sendiri, merapikan buku sendiri, makan sendiri, mengerjakan tugas sekolah pun sendiri. Itu adalah salah satu sikap mandiri. Untuk tugas pada minggu hari ini, tugasnya berbentuk keterampilan. Ustadz mau kasih tugas. Tugasnya bukan menghafal, bukan mengisi, bukan. Tapi tugasnya membuat video selama 1 menit saja. Isinya tentang sikap mandiri anak-anak Ustadz semuanya. Misalkan anak-anak Ustadz lagi cuci piring, lagi cuci baju, lagi makan sendiri misalkan, atau lagi merapikan buku. Nah, nanti di videoin, paling panjang cuma 1 menit. Nanti video terbaiknya akan mendapat nilai yang terbaik juga. Mungkin akan barangkali Ustadz post di Instagram sekolah nanti ya. Satu lagi, tugas pada minggu hari ini adalah membuat video pendek selama 1 menit tentang sikap mandiri. Bisa anak Ustadz, tadi Ustadz bilang cuci baju sendiri, makan sendiri, cuci piring sendiri, merapikan buku, terserah apapun bentuknya ya. Sekira itu aja untuk pembelajaran kita pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.